Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang sifat koligatif larutan elektrolit. Bapak akan kasih contoh sini titik di air ya. Titik di air. Kenapa dipisahkan larutan elektrolit? Karena yang kemarin tuh hanya berlaku untuk sifat koligatif larutan non elektrolit. Elektrolit itu menghantarkan listrik, larutan yang menghantarkan listrik. Sedangkan non elektrolit itu yang tidak menghantarkan listrik. Contohnya di sini air. Air itu kan titik didihnya 100 derajat Celcius. Jadi TB-nya 100 derajat Celcius. KB itu tetapan kenaikan 0,52 derajat Celcius per molar. Artinya setiap nambah 1 molar zat terlarut, maka titik didihnya naik 0,52. Jadi akan ada peningkatan 0,52 derajat Celcius setiap penambahan 1 molar. Itu. Contoh urea dimasukin ke air 1 molar, maka akan naik sebanyak 0,52. Masuk rumus ini, M kali KB, 1 kali 0,52. Nah, maka naiknya 0,52. Kalau tadinya 100 naik 0,52, berarti titik didihnya 100,52 sekarang. Ini titik didih larut, ini titik didih larutan ya. Jadi ketika ureanya tambahin jadi 2 molar, maka berlaku 2 kali kan, 2 molar, 2 kali 0,52 1,04, maka didihnya sekarang jadi 100,04. Bagaimana kalau yang ditambahkannya gula bukan urea? Selama sama-sama 1 molar, maka kenaikannya sama, karena kamu ingat kan sifat koligatif definisinya sifat larutan yang hanya dipengaruhi oleh jumlah zat terlarut, jumlah partikel zat terlarut, bukan jenisnya. Ini jenisnya apapun selama jumlahnya sama partikelnya, jumlah partikel sama-sama 1 molar dalam larutan tersebut, ya naiknya sama 0,52. Kalaupun nanti gulanya 2 molar ya sama, 2 kali 0,5 1,04 gitu. Nah sekarang karena urea gula ini larutan non elektrolit, bagaimana kalau yang dimasukkan garam sebagai larutan elektrolit? Ini non elektrolit ini elektrolit. Jadi dia dapat menghantarkan listrik. Ternyata ketika dimasukkan 1 molar, dia nggak 0,52 tapi 1,54. Spidolnya habis. 1,54. Salah, 1,04. Ini bagi 100,04. Naiknya segini. Artinya apa? Ya naiknya 2 kali lipatnya yang gula ya, 2 kali lipatnya yang urea. Kenapa? Kita bahas yang setelah satu ini. Ya, kenapa bisa beda? Kita lihat sini. Gula padat ketika dimasukin dalam air maka akan tetap jadi gulanya yang larut, aqueous larutnya, gula yang larut dalam air. Jumlah partikelnya tetap 1, gula tetap jadi gula. Tapi ketika NaCl, garam dapur padat solid, dimasuk dalam air, tambah H2O, maka yang jadi apa? Jadi Na plus sama Cl min. Na plus sama Cl min pecah jadi 2 partikel. Jadi tadinya kan garamnya 1 molar, tapi masuk air cok belah jadi 2. Jadi Na plusnya 1 molar, Cl minnya 1 molar. Jadi 2 kali lipatnya. Maka nanti kalau yang dimasukkannya Na2SO4, maka dia ke dalam air akan berubah jadi 2Na plus tambah SO4 2 min. Na nya 2 partikel, SO4 nya 1, jadi totalnya 3. Maka nanti hasilnya akan 3 kali lipatnya ketika dimasukkannya Na2SO4.
ini jadi 2 partikel, atau N sama dengan 2. Ini berarti 3 partikel, N sama dengan 3. Sehingga kalau yang gula 1 molar naiknya 0,52, maka ini 2 kali lipatnya, karena 2 partikel. Kalau yang ini 3 kali lipatnya, karena 3 partikel. Itu pun kalau mereka terionisasi sempurna. Jadi semua NaCl akan berubah jadi Na+ sama Cl-. Semua Na2SO4 berubah jadi 2Na+ sama SO4-. Tapi kita lihat nanti ya. Ada beberapa zat larutan elektrolit yang tidak terurai sempurna, jadi terurai sebagian. Jadi kalau yang terurai sempurna tinggal dikali aja, dikali N-nya. Jadi kalau N-nya 2 atau terurai jadi 2 ion, maka nilai delta TB-nya tadi atau nilai delta TF kalau titik beku kali 2. Ini sama, ini kali 3 karena Na-nya 2, SO4-nya 1. Ya. Nah, kita lanjut lagi. Bagaimana kalau zatnya tidak terurai sempurna, hanya sebagian, misalkan HX. HX itu kalau masuk ke dalam air setengahnya, nah 0,5 itu berarti jumlah yang terurainya ya, berapa bagian. Setengahnya terurai, 0,5-nya terurai menjadi H plus dan X min. Jadi HX-nya nggak habis semuanya, tandanya gini bolak-balik ya. Karena bolak-balik HX-nya terurai jadi H plus sama X min, tapi H plus sama X min sebagian ketemu balik lagi di HX. Misalkan yang terurainya cuma 0,5-nya. Disebut alfa. Berarti HX-nya tadinya 1 berkurang 0,5, sisa 0,5. Ini mula-mula, ini yang bereaksinya, ini sisanya. Yang 0,5 itu berubah jadi H plus sama X min kan? H plus sama X min. Tadinya nggak ada, jadi ada. Nah, berarti ini 1 dikurangi 0,5, 0,5. Ini 0,5, ini 0,5 sisanya. Jumlah partikelnya berapa sekarang? 0,5 tambah 0,5 tambah 0,5 berapa? 1,5. Nah, sekarang jumlah partikelnya 1,5. Ini yang dijadikan pengalih nantinya, atau I-nya sama dengan 1,5. Yang lainnya ya, kita lihat contoh lain sama kayak tadi. Misalkan ada X2Y, ini larutan X2Y. X2Y nya 1 molar sama, maka molar X2Y 1 molar terurai 25%. Alfa itu jumlah yang terurainya. 25% itu saparapatna kan, atau 0,25, 25/100. Maka yang bereaksinya 0,25. 1 kurang 0,25 berapa? 1 kurang 0,25? 0,75. Nah, yang 0,25 ini terurai 0,25. Berarti kalau 2X 2 kali ini ya kan, ini 0,5. Dikali aja 0,25 dibagi 1 kan, koefisien 1 ya, dikali 2, ini 0,5. 0,25 bagi 1 dikali ini 1, berarti ini 0,25. Apa yang jadi? Ini 0,5, ini 0,25. Tadinya nggak ada, bereaksi jadi ada 0,5. Tadinya nggak ada, bereaksi jadi yang sama tambah 0 tambah 0,25 gitu. Ini tadinya 1 berkurang, bereaksi 0,25 sisa 0,75. Berapa I-nya? Ya, tinggal jumlahin 0,75 tambah 0,5 tambah 0,25 berapa? 1,5. Sama dengan 1,5. Tuh. Ya, kita lihat sini. Gula kan misalkan Bapak masukin 1 molar. Maka dia kan tidak berubah jadi apa pada 1 molar kan? Maka I-nya sama dengan 1. I sama dengan 1. Pengalih nanti untuk sifat koligatifnya 1. Kalau NaCl
Kan ini 1 molar. Terurai 1 molar menjadi NaCl. Sisanya NaCl-nya 0. Partikel yang sisanya adanya Na plus sama Cl min. Ada berapa I-nya? 2. Jumlah partikelnya ada 2. Jumlah partikelnya 2. Yang ini H2Y menjadi 2H plus tambah Y min. Alfanya 0,25. Alfanya pindah di sini 1 dikurangi alfa sama dengan 0,75. Ini kan 2 kali alfanya kan? Alfanya 0,25, ini karena 2H plus 2 kalinya. Ini 0,25. Atau ini kan kalau jumlahin 0,75. Ini 3 kalinya alfa kan? Sesuai dengan ini. Sesuai dengan ini. Kalau partikelnya ada 4, berarti N-nya sama dengan 4. Berarti ini 4 kali alfa. Gitu. Jadi I-nya 1,5. Ini bisa kita sederhanakan dari sebuah rumus. Kan I itu tadi apa? Ini ya. 1 dikurangi alfa. 1 dikurangi alfa. Ditambah N kali alfa. N alfa. Atau kalau ini dipindahin ke belakang jadi 1 tambah N alfa dikurangi alfa. N alfa kurangi alfa itu N min 1 alfa. Jadi 1 tambah N min 1 alfa. Kita buktikan. Cara hitungnya gini. Ini I itu sama dengan 1 ditambah N min 1 kali alfa. Yang ini misalkan. Gitu ya. 1 ditambah N min 1. N-nya berapa? 3. Dalam kurung ya. 3 min 1. Kali alfanya berapa? 0,2. Awas, yang kamu kerjakan yang dalam kurung dulu ya. Berarti sama dengan 1 ditambah 3 kali 1 2 dikali 0,25 kali dengan tambah prioritas mana? Duluan mana? Kali dulu kan? 2 kali 0,25 sama dengan 0,5. 1 ditambah 0,5 sama dengan 1,5 sama. Itu ya, di rumusnya. I sama dengan 1 tambah N min 1 alfa. Ya. Nah, jadi karena larutan itu ada 3 jenis, ada larutan elektrolit kuat, lemah, dan non elektrolit. Apa itu elektrolit kuat? Yang terurai sempurna. Jadi alfanya sama dengan 1. Semuanya terurai 1 bagian. Nah, ini mah yang terurai sebagian. Berarti alfanya 0, sekian ya. Di antara 0 sampai 1. Lebih kecil dari 1, lebih besar daripada 0 alfanya terurainya. Yang non elektrolit itu yang tidak terurai 0. Alfanya 0, tidak terurai, tidak ada yang terurai. Gitu. Jadi nanti akan dapat I sama dengan 1 tambah N min 1 kali alfa. I-nya itu, ini sebenarnya mah kayak non elektrolit pun pakai rumus yang ini bisa nggak? Bisa. Ini. Kenapa? Kalaupun ini dimasukkan I-nya, nanti hasil I-nya untuk non elektrolit pakai 1. 1 ditambah N min 1. N-nya kan 1, tidak terurai. Lalu kurang 1 0, 0 kali 0 alfanya 0, 0, 1 tambah 0, 1. Berarti tidak ngaruh kan? Semua yang dikali 1 sama kan? Oke? Nah, I-nya sama dengan 1. Kalau pun kamu mau pakai rumus yang ini sama aja. Ini berlaku untuk semuanya yang ada I-nya itu. Yang elektrolit lemah berarti alfanya di antara 0 dan 1. Jadi 0,00 sampai 0,999 gitu. Jangan ada 0,0-nya. Nggak mesti 0, ya, bisa persen bisa. Atau setengahnya. Kamu harus ngerti dalam soal setengahnya terurai. Berarti berapa setengah itu? 0,5. Seperempatnya terurai. Berarti 0,25. 10% terurai. 10%-nya 10/100. Berarti 0,1 gitu. 0,10. Atau kadang-kadang dalam soal sisanya ya, terurai sehingga tersisa 1/4 bagian. Berarti yang terurainya berapa? Yang terurainya 3/4 gitu. Sisa terurai sebagian, tersisa 10%. Berarti yang terurainya 90%. Nah, gitu ya, harus ngerti soalnya. Diterapkan di TB, TF, P dan P. TB kenaikan begini, kamu tinggal masukin rumusnya M kali KB. Kalau kemarin kan cuma segini ya, tambahin I dikali I. Ini M kali KF kali
I. Ini M kali R kali T kali I. Kecuali yang ini ya, karena zat larutnya ada 2 di atas di bawah, pas nyari X T nya itu harusnya P sama X T kali P0. Yang pengaruh itu ke molnya harusnya sebenarnya. Jadi NT kali I dibagi NT kali I tambah NT dikali P0. Ini untuk P. Masalah delta P. Apakah lewat? Oke ya. Ada pertanyaan? Udah sampai itu aja. Materi untuk kulit selesai. Berarti.